Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11 AKL 4. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan anak-anak semua sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita lanjut ke bab materi kita yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Ada 6 materi pokok yang akan kita bahas di bab ini, yaitu yang pertama ada hakikat persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, yang kedua ada debit dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah, yang ketiga ada saldo normal akun, yang keempat ada penjurnalan, yang kelima buku besar, dan yang keenam ada laporan keuangan. Pada pertemuan kali ini, fokus kita ada pada materi pokok yang pertama, yaitu hakikat persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Ada 3 bagian penting yang akan kita pelajari, yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, kegunaan persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, dan elemen akuntansi pemerintah daerah. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Persamaan dasar akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan suatu entitas. Jadi, persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah adalah gambaran dari posisi keuangan daerah, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Konsep dasar persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah diformulasikan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, serta ekuitas yang terdiri dari pendapatan dan beban. Persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah demikian merupakan alat bantu dalam memahami sistem pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah. Dalam konsep akuntansi, ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu kategori-kategori yang menjadi dasar pengklasifikasian atas peristiwa-peristiwa ekonomis, di mana ada 2 unsur kategori dasar, yaitu apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban. 2 kategori dasar tersebut meliputi beberapa akun, di antaranya akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Mari kita lihat pengertiannya satu persatu. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatannya di masa yang akan datang. Yang kedua, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Yang berikut, ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Yang berikut ada pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, tidak perlu dibayar lagi dan menambah ekuitas dana lancar. Yang berikutnya ada belanja. Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar. Yang berikut ada penerimaan pembiayaan. Adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dan yang terakhir ada pengeluaran pembiayaan, yaitu semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Nah, berikut ada contoh mengidentifikasi transaksi yang dilakukan pemerintah daerah. Di sini ada transaksi melakukan pembelian konsumsi rapat sebesar 200.000 secara tunai. Membeli makanan secara tunai atau membeli makanan konsumsi rapat secara tunai berarti mengurangi aset yakni kas. Kas berkurang sebesar 200.000. Dan dari transaksi ini juga mengurangi ekuitas, di mana jika terjadi penambahan beban akan mengurangi ekuitas. Membeli makanan berarti beban bertambah sebesar 200.000. Yang menyebabkan ekuitas berkurang sebesar 200.000. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu kegunaan persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah, di mana ada 2 kegunaan dari persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah itu. Yang pertama ada persamaan akuntansi untuk neraca, dan yang kedua ada persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Yang pertama, persamaan akuntansi untuk neraca. Persamaan struktur neraca daerah menunjukkan hubungan antara aset di satu sisi dengan kewajiban dan ekuitas pada sisi yang lain. Bentuk persamaannya sama atau mirip dengan akuntansi komersial atau perusahaan, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas.
Bedanya, ekuitas pada akuntansi komersial atau perusahaan menunjukkan adanya kepemilikan atas perusahaan tersebut oleh para pemegang sahamnya. Sedangkan dalam organisasi pemerintah, ekuitas ini tidak menunjukkan adanya kepemilikan terhadap siapapun karena memang tidak ada kepemilikan yang bisa diakui. Aset diartikan sebagai sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang, di mana dalam persamaan dasar akuntansi, aset merupakan wujud kekayaan yang mempunyai nilai uang yang sama dengan sumbernya atau dalam wujud kekayaan tersebut diperoleh, yaitu kewajiban ditambah ekuitas. Ini artinya aset bertambah diperoleh dari penambahan kewajiban dan atau penambahan ekuitas. Sebaliknya, jika aset berkurang, diperoleh dari pengurangan kewajiban dan atau pengurangan ekuitas. Kewajiban diartikan sebagai utang kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan di masa lalu atau penerimaan yang perlu dibayar kembali. Dalam persamaan dasar akuntansi, bertambahnya kewajiban dapat menyebabkan bertambahnya aset dan atau berkurangnya ekuitas. Sebaliknya, berkurangnya kewajiban dapat menyebabkan berkurangnya aset dan atau bertambahnya ekuitas. Yang berikut ekuitas. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban, di mana dalam persamaan dasar akuntansi, bertambahnya ekuitas dapat menyebabkan bertambahnya aset dan atau berkurangnya kewajiban. Sebaliknya, berkurangnya ekuitas menyebabkan berkurangnya aset dan atau bertambahnya kewajiban. Yang kedua, persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran akuntansi pemerintah pada dasarnya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dalam rangka pelaksanaan APBD. Persamaan struktur APBD menunjukkan hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah di satu sisi dan pembiayaan berupa penerimaan daerah serta pembiayaan berupa pengeluaran daerah pada sisi yang lainnya. Bentuk persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran. Dalam struktur APBD, selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sama dengan surplus atau defisit, atau dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu pendapatan dikurangi belanja sama dengan surplus atau defisit, di mana pendapatan dikurangi belanja akan menghasilkan surplus apabila pendapatan lebih besar daripada belanja, dan pendapatan dikurangi belanja akan menghasilkan defisit apabila pendapatan lebih kecil daripada belanja. Surplus dialokasikan ke pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Artinya, jika terjadi surplus, alokasi surplus tersebut akan menambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika terjadi defisit, maka akan ditutup dari pembiayaan berupa penerimaan daerah. Artinya, penutupan defisit ini akan mengurangi pembiayaan berupa penerimaan daerah. Dengan demikian, persamaan struktur APBD adalah pendapatan dikurangi belanja sama dengan surplus atau defisit dapat dikembangkan menjadi pendapatan dikurangi belanja sama dengan negatif pembiayaan berupa penerimaan daerah ditambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah, atau belanja ditambah pembiayaan berupa pengeluaran daerah sama dengan pendapatan ditambah pembiayaan berupa penerimaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, di mana tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Yang surplus atau defisit sendiri adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Bagian ketiga yang akan kita bahas dari hakikat persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah adalah elemen akuntansi pemerintah daerah, di mana elemen akuntansi pemerintah daerah ini terdiri atas perencanaan, penganggaran, realisasi penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan sektor, audit, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada perencanaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Melalui proses perencanaan akan ditentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Nah, dalam perencanaan atau proses perencanaan dibutuhkan partisipasi publik, di mana partisipasi publik ini sangat penting dalam menentukan kualitas dan diterima atau tidaknya arah serta tujuan organisasi. Tujuan perencanaan publik sendiri adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematik. Yang kedua, penganggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi, di mana sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Anggaran sendiri berisi tentang jabaran rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi, tanpa penganggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Dalam kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi. Kedua, ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga. Dan yang ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas perakiraan anggaran. Yang ketiga, ada realisasi anggaran. Realisasi anggaran publik adalah pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Nah, dari kegiatan atau operasionalisasi program yang telah direncanakan dan ditetapkan, maka akan direalisasikan pada pelaksanaan realisasi anggaran ini. Realisasi anggaran publik menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Realisasi anggaran sendiri terangkai dari suatu siklus atau tahap yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik, di mana barang dan jasa yang disediakan ini untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk apa? Untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ada pelaporan keuangan sektor. Laporan keuangan sendiri merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, di mana laporan keuangan ini menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan sendiri menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Ada beberapa komponen laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan, dan ada juga laporan tambahan lainnya seperti laporan tahunan. Yang keenam, ada audit. Audit sendiri merupakan suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Jadi dari laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh pemerintah, maka tahap berikutnya adalah memeriksa dan menguji keakuratan serta kelengkapan informasi dari laporan keuangan yang disajikan. Audit terhadap sektor publik ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sektor publik, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan, sehingga dapat diketahui pemanfaatan dana tersebut, apakah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar atau tidak. Sederhananya, dapat menggerakkan makna akuntabilitas di dalam proses pengelolaan sektor pemerintah. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya akan dilakukan oleh seorang auditor independen dengan tujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi.
Yang ketujuh ada pertanggungjawaban. Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan atau pihak yang bekerja sama atau stakeholder berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Nah, anak-anak sekalian, dengan demikian materi hakikat persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah yang meliputi pengertian persamaan dasar, kegunaan persamaan dasar, sampai elemen akuntansi pemerintah daerah telah selesai. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau bagian mana yang belum teman-teman atau anak-anak semua belum paham atau belum jelas? Silakan teman-teman mengisi list pertanyaan di forum BA Group. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.